Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu bapak masyarakat muslimin jamaah salat maghrib dan isya insyaallah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga sore hari ini kita masih diperkenankan bisa hidup, bisa beribadah dengan nyaman. Alhamdulillah tadi kita telah bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dalam keadaan yang sangat baik. Alhamdulillah kita sholat maghrib dipimpin imam yang bacaannya baik, bacaannya betul, dan kita sebagai makmum tinggal menyimak itu sudah mendapatkan pahala yang insya Allah sama dengan pahala yang dibaca oleh imam. Berbagai produk olahan daging babi kemarin sudah kita bahas, ada frankfurter, kemudian sosis, pepperoni, bratwurst, kemudian bakso atau meatballs, kemudian sandwich. Nah ini sekarang makanan-makanan ini itu banyak. Bahkan mungkin di depan itu di lapangan Paseban bayangkan di Bandung Gazebo ya, di lapangan Paseban barangkali juga ada ini ya, termasuk siomay dan seterusnya. Nah monggo hati-hati, kehati-hatian, setiap kehati-hatian kita itu termasuk bagian dari ibadah kita dan bagian dari jihad kita, dan nilai jihad itu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jangan pernah lupa dengan istilah-istilah yang terkait dengan babi. Contoh seperti porsain. Istilah porsain ini barangkali pernah kita lihat di insulin misalnya. Ada porsain insulin, kemudian jadi porsain ini menunjuk sesuatu yang berasal dari babi. Insulin tidak semuanya dari babi, ada yang dari manusia, ada yang dari sapi, ada campuran babi dan sapi. Kemarin juga pernah kita lihat tayangannya, ada yang dari gandum juga sekarang sudah ada dikembangkan di Swedia. Nah, tetapi kalau insulin di depannya ada tulisan porsain, berarti dia berasal dari babi, boar atau boar, babi dia. Mereka semuanya disebut sebagai swine, kumpulan spesies babi. Kemudian istilah pig. Pig ini istilah untuk babi muda dengan bobot kurang dari 50 kilo. Ini berasosiasi dengan kandungan lemak tubuh. Babi itu semakin besar ukuran tubuhnya, makanya semakin banyak dan kemudian tertimbun menjadi lemak. Barangkali itu yang membuat daging babi menjadi enak karena lemaknya banyak. Tetapi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, kita sudah belajar di beberapa sesi sebelumnya bahwa lemak babi itu enak tetapi memiliki sifat satu, kadar LDL-nya lebih banyak daripada HDL-nya. LDL atau low density lipoprotein itu adalah kolesterol yang jahat yang mudah mengendap pada pembuluh darah. Sebaliknya yang HDL, yang high density lipoprotein, itu adalah kolesterol yang baik. Nah, lemak babi itu LDL-nya lebih banyak daripada HDL-nya, dan kalau itu menyumbat pada pembuluh darah yang di otak, orang bisa stroke. Kalau ke jantung bisa jantung koroner. Kalau ke saluran reproduksi, penyakitnya namanya, masih ingat? Masa depan suram. Contohnya impoten. Nah, kalau impoten itu yang susah suaminya apa istrinya? Kabeh, ini terus Pak. Tidak hanya suami, istri juga susah itu. Nah, risiko itu diterima oleh orang yang gemar makan daging babi. Kemudian lemak babi itu juga mudah mengalami oxidative rancidity, mudah berubah jadi tengik, maka dia karsinogenik. Itulah sebabnya kenapa di negara-negara barat banyak orang yang kena kanker gara-gara makan daging babi, terutama yang lemaknya
banyak. Apalagi ketika kita belajar lebih lanjut tentang karakter daging. Beda karakter daging sapi, kambing, kerbau, domba, ayam, dan babi. Ternyata kadar lemak daging babi itu sangat tinggi dibandingkan dengan kadar lemak yang ada pada daging sapi, daging kambing, daging domba, apalagi daging ayam. Dan lemak babi itu tergabung di sekitar serabut otot, ya. Sehingga kemudian kadar lemak dagingnya cukup tinggi dan suka dipisahkan dari daging, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, istilah hog itu babi yang bobotnya di atas 50 kg. Ini berasosiasi dengan babi yang sudah sangat besar dan timbunan lemaknya sangat banyak. Maka istilah hog ini jarang kita temukan di makanan. Di makanan itu banyak orang menggunakan istilah pig karena orang berasosiasi lemaknya rendah begitu. Kemudian boar atau boar ini babi liar seperti celeng, babi hutan dan seterusnya, boar. Kemudian sow ini istilah untuk babi induk, babi yang menyusui, babi bunting, ya, babi yang membesarkan anaknya dan seterusnya, ya. Istilah pork itu daging babi dalam masakan. Secara umum pengertian daging babi di makanan itu disebut sebagai pork. Meskipun ada istilah-istilah khusus seperti ham. Ham ini adalah daging babi terutama di bagian paha, ya. Nah, kalau bacon itu di bagian belly atau perut, ya. Nah, istilah-istilah begini mohon difahami Bapak Ibu. Porcine, swine, pig, hog, lard, sow, pork, ham. Ini istilah-istilah yang berhubungan dengan babi. Termasuk lard. Lard itu bukan daging babi tetapi lemak babi, ya, lemak babi. Saya ingat dulu pernah ketika diundang isi pengajian di sebuah kota di Skotlandia, panitia yang menjemput itu mengatakan begini, Mas Nanung tolong nanti diingatkan, tolong disinggung terkait dengan lard, lemak babi. Nah, saya, kata beliau, kebetulan beliau dosen Fakultas Peternakan di UNAN, Universitas Andalas Padang. Dia baru postdoc di Aberdeen, di Skotlandia. Nah, beliau mengatakan, Mas Nanung tolong nanti disampaikan tentang lard, karena kan kita sering pengajian, setiap bulan kita pengajian muter. Jadi teman-teman atau saudara-saudara kita yang beragama Islam di luar negeri itu juga mereka rutin mengadakan pengajian, tempatnya muter, di rumah siapa gitu muter. Sebelum pandemi selalu begitu. Nah, dia mengatakan ini ada jamaah kita itu yang ketika menjadi tuan rumah pengajian, beliau nyuguh tamu-tamu itu dengan roti, dan rotinya dibuat menggunakan lard. Nah, saya, kata beliau, sudah mengingatkan lard jangan dipakai, kan itu lemak babi. Beliaunya malah marah. Nah, nanti tolong itu disinggung gitu. Bapak Ibu, lard atau lemak babi itu biasanya dijual kalau di supermarket itu berdekatan dengan produk-produk seperti tofu atau tahu, kemudian mentega dan juga margarin. Biasanya berdekatan dengan itu. Nah, kalau kita tidak cermat bisa tertipu. Kemudian istilah tadi pork, pig, ham, bacon itu dalam berbagai istilah itu muncul seperti kalau pork itu adalah smoked pork, daging babi yang dimasak di asap, kemudian yang dibakar, ada yang digoreng dan seterusnya. Jadi ini daging babi asap. Kemudian piece of pork, daging babi yang diawetkan. Kemudian ada istilah pork loin dan seterusnya. Yang penting kalau ada pork berarti dia dari daging babi. Kalau pig itu contoh dipakai di pig gelatin. Bapak Ibu, gelatin sekali lagi itu tidak identik dengan babi. Gelatin yang dipakai pada kapsul, yang dipakai pada es krim, yang dipakai pada glazing agent atau pembuat meling-meling pada permukaan roti, atau gelatin yang dipakai pada kapsul obat itu tidak identik dengan babi. Gelatin itu adalah produk tidak disembelih secara syar'i, maka dia haram. Jadi gelatin itu tidak identik dengan babi. Tetapi kalau ada istilah pig di sini, maka berarti dia gelatin dan berasal dari babi. Kalau pig skin tentu ini kulit babi. Ini contoh ada di sepatu. Bapak Ibu masih ingat dulu pernah kita tayangkan beberapa merek sepatu yang juga membuat juga ada yang dibuat dari kulit babi.
Atau ada beberapa perusahaan sepatu yang juga membuat sepatu atau varian sepatu yang dibuat dari kulit babi. Ini mohon maaf, perlu disebut ulang apa tidak merek-mereknya? Perlu. Yang butuh informasinya berapa orang? Angkat tangan. Yang butuh informasinya hanya satu orang. Oh, yang belakang juga banyak ya. Oke, Bapak Ibu, ada beberapa perusahaan sepatu yang juga membuat sepatu dari kulit babi. Juga itu artinya ada varian-varian yang dibuat dari kulit babi, tetapi ada yang dari kulit sapi, ada yang dari kulit sintetis, ada yang dari kain, ada pula yang dari kulit kanguru misalnya ya. Nah, contoh sepatu merek Kickers. Kickers itu ada yang dibuat dari kulit babi, ada yang dibuat dari kulit sapi, ada pula yang dibuat dari kulit yang lain ya. Yang penting dipersani ciri-cirinya. Ciri-cirinya bagaimana? Panjenengan masih ingat dulu keberadaan titik lubang titik yang membentuk pola segitiga. Itu bekas cabutan bulu. Satu Kickers, kemudian sepatu merek Polo Club, Polo Celup, itu ada varian dibuat dari kulit babi. Kemudian Adidas itu ada juga ya. Mungkin garis tepinya, jadi Bapak Ibu, kulit babi kadang dipakai sebagai bahan utama sepatu, ada yang alasnya, ada yang lidah sepatunya, ada yang garis tepi, lisir tepinya yang gitu. Kemudian ada lagi sepatu merek Clarks, CLARKS, Clarks. Clarks itu ada produk tiruan yang namanya Cloud ya. Itu mirip, bentuknya mirip Cloud, ternyata bukan Clarks tapi Cloud. Kemudian sepatu merek Puma. Puma itu ada varian yang juga menggunakan bahan dari kulit babi. Saya di rumah ada sepatu Puma tetapi dari kain, bahannya jelas dari kain, itu nggak ada masalah. Jadi merek-merek ini tidak identik dengan bahan dari kulit babi, tidak, tetapi mereka juga membuat varian dari situ. Saya tidak tahu sekarang masih dibuat apa tidak, tapi pernah ya. Ada lagi sepatu, ini ibu-ibu tentu paham ya, sepatu merek Nevada. Itu ada pula yang dibuat dari kulit babi. Kemudian sepatu merek Haspapis. Bapak Ibu, Haspapis itu gambarnya apa? Anak anjing. Jumlahnya berapa? Beberapa ekor ya, anak anjing. HUSH itu artinya atau maknanya adalah ribut. Papis, PUPPIES itu maknanya adalah anak anjing yang jumlahnya lebih dari satu. Kalau cuma satu itu istilahnya adalah papi, PUPPY. Papi itu anak anjing satu. Kalau lebih dari satu, papis, PUPPIES. Nah, sekali lagi papi itu adalah anak anjing jumlahnya satu. Maka tolong jangan memanggil suaminya papi, itu penghinaan. Nah, kalau selama ini memanggil suaminya papi, ya gantilah gitu ya, jangan pakai itu. Big skin. Kemudian ada lagi sepatu merek B-Bucks, tapi ini mungkin tidak begitu terkenal di Indonesia. Kemudian di Inggris itu ada sepatu merek Marks Spencer ya, dan yang lain-lain. Kemudian big hairbrush, ini berarti kuas atau sikat yang dibuat dari bulu babi ya. Kemudian pig sausage babi. Kemudian fetal pig plasma, ini plasma dari fetus atau janin babi. Kemudian kalau ham ada smoked ham dan seterusnya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, istilah-istilah ini mohon difahami agar kita tidak terjebak untuk membeli. Kemudian besok kalau ada yang jualan buka puasa, ada yang jualan rambak atau kerupuk, mohon hati-hati. Berbagai rambak atau kerupuk sekarang banyak yang dijual di pasaran, termasuk rambak babi yang ini. Nah, cirinya bagaimana? Monggo dicermati, karena jangan sampai kita terjebak membeli. Saya secara tidak sengaja, mohon maaf, pernah nguping ada orang di belakang saya itu nampaknya dia jualan rambak babi online. Jadi pas duduk di bandara nunggu pesawat, saya nggak sengaja jadi mendengar orang di belakang itu diskusi lewat telepon, ngobrol tentang ini jualan rambak babi. Oh, jadi sekarang ini kemarin-kemarin banyak dijual secara online. Nah, sekarang barangkali
ya kalau online tidak begitu laku, maka dijual secara langsung. Maka hati-hati dengan rambak atau kerupuk. Nah, cirinya bagaimana? Bagaimana beda dengan rambak atau kerupuk dari kulit sapi atau kulit kerbau? Bapak Ibu, dari warna, rambak babi itu lebih cerah, lebih putih ya, dibandingkan rambak sapi atau kerbau. Rambak sapi lebih coklat kekuningan, kalau kerbau itu coklat ya. Seperti pilar ini ya, coklat gitu. Kemudian yang kedua, pori-porinya untuk rambak babi ini lebih besar dibandingkan pori-pori dari kulit sapi atau kerbau. Yang ketiga, karena porinya lebih besar, dia rapuh. Nah, karena rapuh maka jarang dipakai di masakan sayur ya, karena dia mudah remuk ya. Nah, kalau untuk kuah sayur biasanya menggunakan bahan dari kulit sapi atau kerbau. Nah, jadi jarang dicampurkan pada kuah sayur ya. Tentu dari sisi harga rambak babi itu lebih murah daripada rambak sapi atau kerbau. Kemudian Bapak Ibu, nah ini dia, banyak ternyata restoran yang menjual masakan tidak punya sertifikat halal tetapi ngaku-ngaku halal, dalam arti seperti masakan Chinese food ya, masakan Cina. Ternyata banyak yang melabeli begini, diklaim 100% halal atau nulisi sendiri Chinese Muslim food ya. Nah, ketika ditabayuni, diklarifikasi, mereka mengatakan kami tidak pakai babi, kami tidak pakai daging babi, kami tidak pakai lemak babi, kami tidak pakai kuah babi, kami tidak pakai jeruan babi, kami tidak pakai tulang babi, maka kami halal. Tetapi Bapak Ibu, ternyata mereka tidak tahu, karena mereka tidak beragama Islam, mereka tidak tahu bahwa yang namanya halal haram itu tidak hanya terkait dengan babi, tetapi juga terkait dengan produk non halal yang lain seperti bangkai, darah, dan juga arak. Nah, ternyata banyak Bapak Ibu restoran-restoran yang menggunakan arak, padahal arak masak ini hukumnya haram ya. Arak masak hukumnya adalah haram. Arak itu apa? Rasulullah pernah menyampaikan, dia bersabda dalam sebuah hadis yang dikisahkan oleh Umar bin Khattab. Rasulullah menyatakan bahwa setiap makanan atau minuman yang bisa menutup akal pikiran itu disebut sebagai arak. Nah, putra beliau yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasul bersabda, setiap yang memabukkan berarti khamar, dan setiap khamar hukumnya adalah haram. Nah, maka minuman atau cairan apapun yang dalam jumlah banyak itu memabukkan, maka sedikit pun hukumnya adalah haram. Nah, tidak hanya whisky, bir, brandy, scotch, wine, anggur ketan hitam, topi miring, Jack Daniels, ataupun apapun minuman keras, termasuk lapen, ciu bekonang, dan yang lain. Tidak hanya itu, tetapi juga ada arak masak ya. Bapak Ibu, fungsi arak masak adalah menghilangkan aroma amis ikan, tetapi juga menghilangkan aroma amis masakan ikan. Amisnya dihilangkan, tetapi aroma ikannya itu dipertahankan. Jadi fishy smell atau bau tidak sedap amisnya itu dihilangkan menggunakan arak, tetapi aroma ikannya masih ada. Nah, di masakan sapi dipakai untuk mengempukkan daging. Nah, saya pernah cerita, Bapak Ibu dulu hati-hati nggih, Mas Sewu. Kami pernah dari LP POM MUI DIY, kita diminta untuk audit rumah makan steak di Solo ya. Nah, kami waktu itu dengan Bapak Dokter Pak Nur Cahyanto, dia dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Berangkat kami pagi jam 6, kemudian sampai Solo karena santai jam 8 sampai lokasi, kemudian istirahat sebentar, kemudian ditemui oleh pimpinan restoran. Kemudian kita langsung buka komunikasi untuk audit. Nah, kemudian kita cek bahan ya, cek dokumen, cek bahan. Nah, kemudian disuguhi dengan
steak yang masih sangat panas waktu itu. Nah, dia mengatakan, monggo Pak, ini silakan dinikmati steaknya. Oh iya, sebentar, kita cek dokumen dulu. Nah, kemudian cek selesai, dia mengatakan, monggo loh Pak, nanti keburu dingin. Iya, sebentar, ini kita cek dulu dokumennya. Sampai 3 kali beliau mengatakan itu. Nah, kemudian ya sudah selesai cek, kemudian kita masuk ke dalam untuk cek di dapur, ruang masak, ruang saji dan lain-lain. Kemudian kita kembali ke ruang depan. Kemudian kami menikmati steak tadi. Nah, ketika akan makan, kami mengatakan, mohon maaf, tadi kami memang tidak langsung menikmati steak ini karena kami belum yakin ini halal atau tidak. Terserang kami ngincer 2 hal. 1, kuas. Apakah panjenengan pakai kuas untuk mengoleskan bumbu pada permukaan steak? Alhamdulillah tidak ada. Yang kedua, kami nyari arak. Karena kadang-kadang arak itu dipakai di steak untuk memecah protein glutamat agar daging menjadi empuk. Alhamdulillah tidak ada, maka kami berani memakan ini. Jadi Bapak Ibu, arak itu ternyata juga dipakai untuk mengempukkan daging. Secara biologis saya ada saudara sepupu yang agamanya non muslim begitu. Nah, beliau pernah ketika masak daging kurban, ya kan, jatah daging kurban kami kan ya kita kirim sebagian ke saudara gitu. Nah, itu di sate tapi direndam arak Bali dulu gitu. Ya silakan aja mau diapain, itu kan hak dia, karena sudah kita berikan dan jadi hak dia. Tetapi kita yang beragama Islam tidak boleh menggunakan arak. Nah, contoh arak yang sering dipakai ada angciu, ada pebeciu, ada kue lociu, ada mirin, sake, sari tape atau saus tape dan seterusnya. Kita sering sampaikan angciu itu arak merah, ang itu merah, ciu itu arak merah, pebeciu arak putih dan seterusnya. Dan kenapa kemudian kita tayangkan gambar ini, Bapak Ibu masih ingat ya, masak ala flambe. Flambe itu masak dengan menuangkan sesuatu kemudian apinya naik tinggi dilihat masakan begini. Nah, flambe itu sangat unik dan kadang menjadi tontonan yang sangat menarik ya, ketika chef atau koki itu masak. Nah, lalu apa hubungannya dengan materi kita, Bapak Ibu? Ternyata flambe ini ada yang menggunakan arak. Nah, saya sekali lagi mohon izin cerita sedikit juga. Ini kita ulang-ulang. Info dari Chef Hirman, Muhammad Suhirman, Ketua Halal Chef Nasional. Ketika kami bertanya ke beliau tentang flambe, ini beliau mengatakan kalau apinya kuning atau merah, maka itu penampilan khas ketika minyak goreng yang dingin ketemu dengan wajan yang panas. Sekali lagi, kalau apinya ini kuning atau merah, itu penampilan khas ketika minyak goreng yang dingin ketemu dengan wajan yang panas. Tetapi kalau ada api yang menyala warnanya biru, maka itu penampilan arak masak. Araknya bisa macam-macam ini ya. Nah, arak merah seperti ini, labelnya merah, ini angciu. Ini ang, masih ada kelihatan tulisnya angciu. Karena arak merah maka labelnya merah. Maka Bapak Ibu mohon dengan sangat, kalau panjenengan harus membeli masakan di tepi jalan yang tidak jelas status kehalalannya, mohon dipersani apakah ada gendul, ada botol bumbu yang ada labelnya semacam ini. Ini angciu, ini saus tape xiaohing, ini juga termasuk arak masak. Ada lagi mirin, sake dan seterusnya. Contoh ini angciu, maaf, saya pengen highlight angciu ya. Angciu itu sangat banyak dan sangat sering kita temukan di masakan-masakan. Di Jogja juga banyak. Bahkan saya sering sedih ketika ada mbak-mbak berjilbab, bahkan jilbabnya panjang, itu membeli masakan bakmi, mungkin nasi goreng seafood ya. Dan ketika kita lihat ternyata chef itu menggunakan angciu. Sering kita lihat. Ya, saya yakin itu mbak-mbak yang berjilbab itu tidak tahu kalau angciu termasuk yang diharamkan. Tidak hanya angciu, Bapak Ibu, tidak hanya arak masak, tetapi mohon cermati pula dengan arak bakery. Arak yang dipakai pada produk roti. Nah, kadang dipakai di Black Forest, roti tart, kemudian pancake, paper tart,
cover tart ini kan ada dua macam ya. Ada yang pakai rum, ada yang tidak pakai rum. Nah, Bapak Ibu, kalau besok tugas di Manado atau berkunjung ke Manado, tilik saudara, tilik anak, tilik orang tua di Manado, kalau pengen beli cover tart, mohon cermati ada logo halalnya apa tidak. Nah, kalau tidak ada, hati-hati. Apalagi ada rum di situ. Rum termasuk arak bakery. Roti sus fla ini kan tidak mahal ya, tetapi ternyata flanya itu kadang-kadang nggak ada yang dibuat menggunakan campuran arak bakery dalam bentuk rum ya. Puding roti coklat ya, mirin rum ball ini double, sudah pakai mirin masih pakai rum ya. Kemudian choco truffle juga begitu, hati-hati karena ada beberapa yang diolah dengan tambahan arak. Brownies keju, Bapak Ibu, brownies keju kemudian roti ulang tahun itu tidak identik dengan haram, tetapi kalau mereka dibuat dengan tambahan arak maka tidak diperkenankan. Contoh ada rum bakar, rum buttercream, rum essence, rum black forest, rum semprot dan yang lain-lain. Rum itu macam-macam. Bapak Ibu yang biasa masak roti tentu sangat tahu gambar ini ya. Rum Jamaica ini banyak dipakai di toko roti. Alhamdulillah di Bantul ini ada beberapa toko roti yang sudah punya sertifikat halal, berarti aman. Beberapa tahun silam kami pernah dapat permohonan audit roti di daerah Pandak niku rak niku nggih. Kidul desa niku ta nggih Pandak. Nah, ketika audit kami menemukan ada rum. Nah, kemudian kami sampaikan Anda tidak boleh pakai rum, dan kalau pengen dapat sertifikat halal silakan rumnya dihilangkan. Ternyata pemilik usaha itu memilih untuk tidak meninggalkan rum ya, maka kemudian mohon maaf tidak bisa kita berikan sertifikat halal. Kemudian ada juga Myers rum, ini termasuk rum murni ya, yang belum ditambah dengan bahan-bahan yang lain. Nah, ini ibu-ibu hafal ini ya gambar ini. Monggo ngatos-atos ya, karena rum bakar itu meskipun sudah dibakar, sudah dipanaskan, tetapi dia tidak menguap ya. Kemudian ada lagi yang seperti ini, rum buttercream, banyak dipakai di buttercream. Dia dipakai untuk menutupi aroma lemak yang tidak sedap ya. Kalau rum bakar itu menghilangkan bau amis telur, karena umumnya roti kan menggunakan telur. Nah, kalau rum buttercream ini dipakai di buttercream untuk menutupi aroma lemak yang kurang sedap. Lemak memang banyak dipakai untuk membuat rasa itu menjadi lebih enak gitu ya. Kemudian coklat, nah coklat juga hati-hati, coklat impor Bapak Ibu. Kalau mundut coklat impor atau dapat oleh-oleh coklat impor dari suami atau dari istri atau dari anak atau dari saudara, dari teman, dari kolega yang pulang dari luar negeri, mohon sebelum menyantap mohon dilihat di ingredient list, daftar komposisi bahan. Kalau ada wine, whiskey, spirits, champagne, kirs, liquor, vodka, brandy, rum dan yang lain-lain, maka dia tidak halal. Arak coklat ini sekali lagi dipakai untuk membuat agar coklat-coklat impor yang dibuat dari negara 4 musim itu tidak sekeras batu di musim dingin. Ketika winter dia masih bisa digigit dan tidak sekeras batu. Ngaten Bapak Ibu, kita cukupkan materi ini. Mudah-mudahan kita lebih berhati-hati besok ketika Ramadan, ketika kita memilih membeli oleh-oleh untuk keluarga kita untuk buka puasa, atau ketika ibu masak, mohon berhati-hati. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah puasa kita, dan di akhir Ramadan nanti semoga kita termasuk hamba Allah yang terampuni semua dosanya dan kita diizinkan bisa menikmati surga di dunia wal akhirah. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.